VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 6 Mei 2024 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Jimmy Manan, dan operator kami El Zubair El Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Gimana weekendnya? Seru nggak? Kami di sini rame banget karena walaupun hujan dan udaranya dingin ampun-ampunan, tapi lebih dari 5.200 warga memadati kantor Kedutaan Besar Indonesia di DuPont Circle, Washington, Sabtu kemarin. Termasuk kami nih dari VOA, kita ada belasan orang ikut umpul-umpulan antri supaya bisa masuk dan liputan. Sekaligus bisa dapat jajanan pasar yang jarang ada macam-macam kue yang barangkali hanya ada di Indonesia dan di sini susah banget. Kita bisa ikut dangdutan dan ketemu teman-teman. Semoga weekend teman-teman juga rame ya. Banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal keputusan Israel menuduh kantor Al Jazeera telah menjadi corong Hamas. Pemerintah dengan suara bulat setuju untuk menutup corong penghasutan Hamas di Israel, yaitu saluran Al Jazeera. Sementara di Indonesia, sejumlah kampus mulai mengikuti gerakan mahasiswa pro-Palestina di Amerika dengan mendirikan kemah-kemah serupa. Sebenarnya kita berusaha untuk mengawal dan menguatkan sikap pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten dan tidak membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui dulu Nur Hadi Sucahyo yang akan menyampaikan berita dunia pagi ini. Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa negosiator dari kelompok itu di Kairo telah bertolak ke Doha pada Minggu. Hal itu dilakukan setelah pembicaraan berakhir di ibu kota Mesir tersebut sebagai bagian dari upaya mediasi yang mengarah ke gencatan senjata di Gaza. Pertemuan dengan Menteri Intelijen Mesir telah berakhir dan delegasi Hamas bertolak menuju Doha untuk konsultasi lebih lanjut, kata pejabat itu yang memahami proses negosiasi tersebut. Dia meminta namanya tidak disebutkan karena tidak berwenang mendiskusikan secara terbuka pembicaraan itu. Dalam pernyataan yang terpisah, Hamas bersikeras bahwa mereka telah melakukan pendekatan yang positif dan bertanggung jawab mengarah ke negosiasi. Mereka juga mengatakan bahwa pihaknya bertekad mencapai ke sebuah kesepakatan. Pernyataan itu menyebutkan bahwa persyaratan kunci dari Hamas termasuk pengakhiran sepenuhnya pertempuran, penarikan mundur Israel dari seluruh wilayah jalur Gaza, fasilitas atas kembalinya para pengungsi, mengintensifkan upaya pemulihan, dimulainya rekonstruksi dan persetujuan dari sebuah kesepakatan pertukaran tahanan. Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Prancis pada Minggu dalam kunjungan kenegaraan dengan tuan rumah Presiden Emmanuel Macron. Dalam pertemuan ini, pemimpin Prancis itu akan mencoba mendorong mitranya dalam berbagai isu mulai dari Ukraina hingga perdagangan. Kedatangan Xi kali ini menandai 60 tahun hubungan diplomatik antara Prancis dan Tiongkok dan menandai kunjungan pertamanya ke Eropa sejak 2019, di mana dia juga akan mengunjungi Serbia dan Hungaria. Tetapi pilihan Xi atas Prancis sebagai satu-satunya kekuatan besar di Eropa yang dikunjungi menandai hubungan Tiongkok-Prancis yang relatif hangat sejak Macron melakukan kunjungan kenegaranya ke Tiongkok pada April 2023 dan menetapkan status pemimpin Prancis itu sebagai pialang kekuasaan di Uni Eropa. Pemimpin dari negara dengan satu partai yaitu Partai Komunis dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk itu ditemani oleh istrinya Peng Liyuan. Seorang pejabat lokal di Lebanon dan media pemerintah menyatakan bahwa sebuah serangan Israel pada Minggu di sebuah desa wilayah selatan negara itu telah menewaskan sejumlah anggota keluarga. Seorang anggota milisi Hizbullah kemudian melakukan penembakan roket sebagai pembalasan. Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran telah rutin saling serang di lintas perbatasan itu sejak serangan Hamas ke Israel Oktober lalu. Pertempuran semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir ketika serangan Israel masuk semakin jauh ke wilayah Lebanon. Hizbullah sendiri meningkatkan serangan rudal dan drone-nya ke posisi militer di wilayah Israel bagian utara. National News Agency milik pemerintah Lebanon menyatakan serangan di Ma'is al-Jabal menewaskan 4 orang dari satu keluarga. Laporan itu memperbaiki laporan sebelumnya yang menyatakan 3 orang tewas dalam serangan yang mereka sebut dilakukan oleh pesawat Israel.
Kantor berita itu mengidentifikasi korban sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, dan anak mereka yang berumur 12 dan 21 tahun, dan juga mengatakan bahwa 2 orang lainnya terluka. Sumber dari pihak keamanan Lebanon yang meminta namanya disamarkan karena tidak berwenang berbicara kepada media, mengonfirmasi serangan yang menewaskan 4 warga sipil itu. Banjir besar di Rio Grande do Sul, negara bagian di Brazil Selatan, telah menewaskan sekurangnya 60 orang dan 101 lainnya dilaporkan hilang. Menurut data pada minggu dari pemerintah setempat, sekurangnya 155 orang terluka, sementara kerusakan akibat hujan lebat itu memaksa lebih dari 80.000 orang meninggalkan rumah mereka. Diperkirakan 15.000 mengungsi di sekolah-sekolah, gedung olahraga dan tempat penampungan sementara lainnya. Banjir menyebabkan kehancuran termasuk tanah longsor, jalan yang rusak dan jembatan-jembatan runtuh di seluruh negara bagian itu. Operator melaporkan adanya pemutusan aliran listrik dan komunikasi. Lebih dari 800.000 orang tidak memperoleh pasokan air, menurut Badan Pertahanan Sipil yang mengutip data dari perusahaan air minum Korsan. Pada Sabtu malam, warga di kota Canoas berbaris di genangan air lumpur setinggi pundak, membentuk rantai manusia untuk menarik kapal yang membawa orang-orang ke tempat aman. Menurut tayangan video yang dibagikan oleh jaringan berita lokal UOL. Pendengar, Israel memerintahkan penutupan kantor-kantor lokal jaringan berita satelit Al Jazeera, meningkatkan perseteruan sejak lama antara badan penyiaran itu dengan pemerintahan garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menambah ketidakpastian perundingan gencatan senjata dengan Hamas yang dimediasi Qatar. Pemerintah dengan suara bulat setuju untuk menutup corong penghasutan Hamas di Israel, yaitu saluran Al Jazeera. Perintahnya baru saja ditandatangani dan kami akan menerapkannya. Corong hasutan Hamas yaitu menghasut untuk melawan negara Israel dan membahayakan keamanan Israel dan tentara IDF tidak akan lagi mengudara di Israel dan peralatannya akan disita. Pendengar, inilah pernyataan Menteri Komunikasi Israel Shlomo Kari selang 2 jam setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan penutupan jaringan berita satelit Al Jazeera milik Qatar hari Minggu. Laporan-laporan Al Jazeera membahayakan keamanan Israel dan menghasut untuk melawan tentara IDF. Saatnya menutup corong Hamas dari negara kita. Meskipun di masa lalu Israel kerap mengambil tindakan terhadap wartawan secara individu, baru pertama kalinya Israel menutup outlet media berita asing seperti ini. Pernyataan dari kantor Netanyahu mengatakan berdasarkan undang-undang yang disahkan bulan lalu, pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap saluran asing yang dianggap merugikan negara. Al Jazeera telah tanpa henti melaporkan perang Israel-Hamas sejak serangan awal kelompok militan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu dan mempertahankan liputan langsung dari jalur Gaza selama 24 jam di tengah ofensif darat Israel yang menewaskan dan melukai sejumlah staf jaringan media itu. Selain laporan-laporan tentang korban dari medan tempur di lapangan, siaran dalam bahasa Arab kerap menyiarkan secara apa adanya pernyataan-pernyataan Hamas dan kelompok militan lain di kawasan itu, langkah yang mengundang kemarahan Netanyahu. Kepala Biro Al Jazeera di Israel dan wilayah Palestina, Walid Al-Omari, mengecam keputusan Israel itu sebagai hal yang berbahaya. This is very dangerous decision against Al Jazeera and against the international media at all. Ini adalah keputusan yang sangat berbahaya terhadap Al Jazeera dan media internasional pada umumnya. Karena sudah jelas bahwa mereka, yaitu Israel, ingin mencegah publik untuk mengetahui apa yang terjadi dalam perang ini di Gaza, di dalam Israel, di tepi barat. Keputusan ini muncul sebagai akibat dari hasutan terhadap kami sejak hari pertama perang ini, dan bahkan sebelum perang ini. Dan hasutan ini diarahkan setiap saat oleh politisi dan orang-orang yang punya kepentingan politik di dalam Israel. Israel's ordered the closure of Al Jazeera operations inside the country after a cabinet vote. Keputusan itu berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Qatar pada saat pemerintah Doha bersama Mesir dan Amerika sedang memainkan peran kunci dalam upaya memediasi untuk menghentikan perang di Gaza. Hubungan Netanyahu dan Qatar tegang, terutama sejak ia membuat komentar bahwa Qatar tidak memberikan tekanan yang cukup pada Hamas untuk mendorongnya mengalah saat merundingkan persyaratan tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Sejumlah pemimpin Hamas di pengasingan tinggal di Qatar.
Kedua belah pihak sebenarnya hampir mencapai kesepakatan, tapi beberapa putaran pembicaraan sebelumnya telah berakhir tanpa kesepakatan. Pendengar, indeks kebebasan pers dunia terbaru yang dirilis oleh Reporters Without Borders memberi gambaran mengecewakan, termasuk minimnya kemauan politik untuk membela kebebasan pers. Peringkat sejumlah negara merosot tahun ini, termasuk Afghanistan, Argentina, dan bahkan Amerika. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pesan tegas kepada Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penahanan 2 jurnalis Amerika oleh Rusia, Evan Gershkovich dan Alsu Kurmasheva. Jurnalisme jelas bukan kejahatan. Tidak di sini, tidak di sana, tidak dimanapun di dunia. Namun kasus Gershkovich dan Kurmasheva membuktikan bahwa media berada di bawah ancaman. Lembaga pemantau media, Reporters Without Borders atau RSF, menyuarakan sentimen itu melalui Indeks Kebebasan Pers 2024 yang baru saja mereka rilis, yang menunjukkan ancaman dari pemerintah adalah tantangan terbesar bagi jurnalis. Ketatnya kontrol Moskow terhadap media sejak invasi Rusia ke Ukraina membuat Rusia berada di posisi rendah dalam indeks tersebut. Laporan RSF juga menunjukkan penyensoran dan ancaman tindakan hukum menyebabkan lebih dari 1.500 jurnalis di negara itu diasingkan sejak 24 Februari 2022. Clayton Weimers adalah Direktur Eksekutif RSF di Amerika. The free press is a thing of the past in Russia. It is virtually impossible to... Kebebasan pers sudah tidak berlaku di Rusia. Hampir tidak mungkin menjadi jurnalis independen secara terbuka. Presiden National Press Club di Washington, Emily Wilkins, mengatakan meningkatnya ancaman terhadap jurnalis perlu menjadi perhatian publik. We have seen journalists being murdered for their work in previous years. We've seen a number of other harassment. Kita melihat wartawan dibunuh karena apa yang mereka kerjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat sederet kasus pelecehan dan ancaman lain yang ditujukan kepada wartawan. Di Amerika, kasus penggerebekan sebuah kantor berita oleh polisi di Kansas, retorika yang tidak bersahabat, dan penangkapan jurnalis yang meliput aksi protes membuat posisi Amerika merosot 10 peringkat dalam indeks 2024 itu. Afghanistan turun 26 peringkat ke posisi ketiga terburuk di dunia dalam hal kebebasan pers. Aturan Taliban terhadap media dan perempuan membuat mereka semakin sulit bekerja di sana. Tiongkok juga masih berada di urutan terbawah, kata RSF. Di Hong Kong, pemilik media pro-demokrasi, Jimmy Lai, diadili dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing. Kembali, Weimers. We're very concerned that China is setting itself up as an export model. Kami sangat khawatir karena Tiongkok menjadikan diri mereka sebagai contoh negara yang menerapkan nilai-nilai anti-demokrasi dengan mengekang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Tim VOA melaporkan. Dan kini kita ke Indonesia. Gerakan mahasiswa di puluhan kampus Amerika yang mendukung Palestina menginspirasi kampus dan gerakan mahasiswa di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Dan kebangkitan banyak kampus di Amerika membela hak-hak warga Palestina, terutama untuk menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas di jalur Gaza yang sudah menewaskan lebih dari 34.500 warga Palestina dan divestasi kampus dengan perusahaan yang mendukung Israel kian meluas. Setelah kampus-kampus di Australia dan Perancis, minggu ini beberapa kampus di Indonesia melakukan hal serupa. Jumat lalu, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi damai Kemah Solidaritas bagi Palestina di kampusnya. Acara yang digagas oleh Lembaga Dakwah Kampus Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia atau Salam UI ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan kampus di Indonesia dalam membela Palestina lewat gerakan semacam ini. Genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan juga pengekangan kebebasan berpendapat terhadap mahasiswa di berbagai universitas di Amerika yang mendapat tindakan represif dari pihak kampus dan aparat merupakan hal yang melatar belakangi kegiatan ini. Diwawancara VOA hari Sabtu, Ketua Salam UI Denny Widianto mengatakan. Ketiga adalah sebenarnya kita berusaha untuk mengawal dan menguatkan sikap pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten dan tidak membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Gerakan Kemah Solidaritas bagi Palestina yang digagas Universitas Indonesia itu meluas pada hari Minggu ketika kampus Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Islam Malang juga melakukan aksi damai serupa. Sendiko Mahdi, Koordinator Kemah Solidaritas bagi Palestina di alun-alun Kota Malang meyakini gerakan mahasiswa dapat memberi pengaruh
berpengaruh besar karena mengangkat suara Palestina di media sosial dan media internasional. Ia berharap aksi dapat terus berlanjut meskipun masih melihat situasi karena khawatir terjadinya kerusuhan dalam aksi seperti ini. Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah, gerakan Kemah Solidaritas bagi Palestina di kampus di Indonesia semakin menebalkan kesadaran yang sudah ada selama ini terkait persoalan Palestina dan sekaligus menunjukkan adanya perasaan yang sama di dunia sivitas akademika ketika menyangkut isu kemanusiaan. Mereka hendaknya membangun suatu front kampus Indonesia untuk Palestina gitu. Misalnya mencari tanda tangan dari mahasiswa yang jumlahnya sama dengan mereka yang sudah meninggal di Palestina saat ini. Meskipun menilai aksi semacam ini terlambat, tetapi menurut Reza dapat menjadi amunisi baru bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun draft resolusi yang baru di PBB. Terlebih karena sebenarnya ada kekhawatiran di kalangan otoritas berwenang bahwa gerakan mahasiswa ini meluas seperti gerakan menghentikan Perang Vietnam pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an di Amerika dan berbagai belahan dunia. Universitas Columbia di New York tambahnya salah satu universitas di Amerika yang memelopori gerakan mahasiswa di Amerika juga ikut menentang Perang Vietnam ketika itu yang berujung pada penghentian perang dan penarikan mundur seluruh pasukan Amerika dari negara itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.